Siap ya, kita mulai ya. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Kemajar kena di TikTok kan ini ramenya. Biasa Bunda kalau ritual sama saya, ketika saya tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tambah satu gerakan lagi. Iya. Siap ya. Mari parkur mending bisaan pikiran gitu ya. Siap ya. Siap ya. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kenapa harus seperti itu Bunda? Karena menurut penelitian bahwasanya emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan Bunda. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi, maka bisa dipastikan bakal manyun sampai sore. Kenapa itu manyun? Uang kurang. Ya, kosong itu dan kenapa seperti itu? Karena biasanya ibu-ibu itu pagi-pagi suka berantem sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga. Bunda ya sering sekali. Sama kucing. Kenapa? Karena biasanya Bunda ya, ibu-ibu itu berantem sama anak pagi-pagi itu gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Ya, jadi banyak sekali ibu-ibu di sini berantem atau emosi pagi-pagi itu gara-gara berantem sama anak, susah bangun, susah makan, susah mandi. Ditambah lamun suami napika sebelumnya. Makanya tidak dua atas makanya. Nah, kan benar gitu. Apalagi ditambah. Bagaimana aja? Iya. Ditambah lah meninggal tetangga bisa kulkas barunya sekarang. Jadi bios lah meninggal tetangga bisa kulkas baru hari dan wajar, anu teu wajar teh lah meninggal tetangga nikah di hoyong. Nah, itu kan aduh bahaya. Maka di sini Bunda, saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah, cuy. Halo. Nah, ngaku ya. Terapinya gampang sekali. Bunda nggak perlu datang ke psikologi, ke rumah sakit atau kemanapun. Jadi Bunda duduk cantik saja di rumah, gratis ya. Terapinya itu ternyata Bunda menurut psikologi ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuman tepuk tangannya bukan kayak gini Bunda, dan bukan di jalannya. Soalnya jadi harus kenal ke saudara pasti. Nah, maka dari demikian Bunda tepuk tangannya bukan kayak gini, tapi kita pun jari-jarinya semua seperti ini ya. Nah, itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ini mah kayak ada dokter Fatur Rahman. Itu kan ahli jantung. Ibu tapi harus gini. Itu sangat bagus sekali Bunda buat emosi kita ya. Dan kemudian ketika kita tersenyum, ya hello. Ketika kita tersenyum itu Bunda ternyata menurut penelitian bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu ternyata bisa awet muda. Masya Allah. Jadi kalau Bunda pengen leungit kok kolot teunana. Itu terkadang di sablon pipi naon beureum dina pipi teh. Blason, sampai di sablon. Lalu 3 jam. Nah, kenapa? Karena dengan tepuk tangan sambil tersenyum itu ternyata bisa membuat kita awet muda. Maka kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya? Oke, siap? 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Kan agak cerah ya tadi pagi-pagi kayak hujan angin dondar gelap ya. Segala tak inovasi ya di rumah. Nah, maka dari demikian Bunda, saya punya tips di sini atau punya saran kalau suami Bunda suka marah-marah atau ketika marah-marah itu jangan ikutan marah-marah Bun. Ketika suami marah itu kita mah cukup tepuk tangan saja. Oke, paling dicoba. Iya, kamu ini bisa. Bisa kurang.
nyambuk ya bahaya. Lagi sedikit Bunda ya. Kenapa seperti itu Bunda? Karena ternyata Bunda saya pernah melihat tayangan hitam putih dari Deddy Kombujer waktu itu pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya hampir 400 tahun Bunda. Anaknya ada 8, anak paling bungsunya itu udah hampir 100 tahun umurnya. Dan kemudian ditanya sama Deddy Kombujer, "Nek, apa rahasianya kenapa bisa panjang umur?" Si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, "Saya tidak pernah marah seumur hidup saya." Sedangkan Bunda dari jam 6 sampai jam 8 sebarang kali nyarikan budak tadi. Makanya wajar. Ya, makanya wajar Bunda lamun kita mah teh innalillahi. Si nenek tadi mah Bunda sampai 400 tahun usianya karena dia tidak pernah marah seumur hidupnya. Nah itu Bunda sedikit terkait dengan emosi, cuma sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi manusia karena hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child. Apa itu inner child Bunda sebelum saya mulai ke materi? Ya, sebelum saya mulai ke materi Bunda perkenalkan diri dulu, nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kalau Bunda mau ingat nama saya itu ingat apa? Gampang sekali ingat aja Lailatul Qadar ya. Dan alhamdulillah saya lahir pada tanggal 27 Ramadan, makanya minta doanya karena saya lahir di bulan berkah, mudah-mudahan hidup saya begitu. Amin. Karena sebentar lagi saya ulang tahun Bunda diambus tumpeng lagi. Dan kemudian yang ulang tahunnya 27 Ramadan ya. ibunya di mana? Berigip. Wah, undang-undang Ada sih karena gugur ada sih karena. Nah, ngalir. Siap, lanjut dulu ya. Kemudian alhamdulillah Bunda saya jadi psikologi Madinah Gempita yang memimpin daerah Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian Bunda Hei, anak-anak diam dong. Diam sana. Janab. Sudah ya. Dan kemudian Bunda alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnoterapi. Ayo, ada yang mau saya hipnotis di sini? Keluarin unek-unek. Bagaimana? Gak bongkar rahasia. Cuman hari ini saya nggak akan hipnotis Bunda karena hipnoterapi itu Bunda kan di hipnotis itu kan ada hipnosmoking. Jadi bagi Bunda yang suaminya suka ngerokok itu ternyata bisa diberhentikan dengan hipnosmoking. Jadi karena banyak hari ini saya lihatnya laki-laki banyak yang hari rokok belaan nganyuk ngutangnya, hari beas kita beli, gitu kan. Banyak yang kayak gitu, hari karena rokok belaan gitu, hari salah hari pamajikan yang beli sebelah tadi pangelikannya. Nah itu bisa diberhentikan Bunda dengan hipnosmoking. Dan kemudian di hipnoterapi juga Bunda ada hipnoslimming. Kalau di hipnoslimming itu Bunda, biasanya Bunda yang ingin langsing, ya itu bisa dengan hipnoslimming. Mana tuh nih? Jadi dengan hipnoslimming itu Bunda tidak perlu diet, tidak perlu olahraga. Jadi Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari, tapi Bunda tidak akan gendut. Ya kenapa? Karena ada hipnoslimming. Makanya kalau mau yang hipnoslimming silahkan datang ke kantor Bunda, 500.000 sekali pertemuan. Wow. Kita mah diet kantong. Nah yang membuat langsingnya mungkin bukan hipnoslimmingnya tapi 500.000. Nah kemudian alhamdulillah juga Bunda saya sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini. Jadi tanpa ngomong pun saya bisa tahu Bunda itu kayak gimana hari ini. Jadi saya bisa lihat mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan. Atau pura-pura tersenyum. Atau pura-pura tersenyum tapi hutangnya rawe. Nah, jadi sorry. Tapi insya Allah hari ini. Tapi insya Allah hari ini saya nggak akan buka aib Bunda, yang mau dibukain aib di belakang aja ya. Karena hari ini saya akan bahasnya terkait dengan inner child. Inner child itu apa sih Bunda? Inner itu kan banyak ya, ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner child. Kalau inner beauty itu Bunda, cantik itu dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik tuh kudu bukna di bereman, halusna di hidangan, pipina di bawah. Kenapa seperti itu Bunda? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Kompor. Kuantum kayak kompor. Ya.
Nah, teori kuantum ini bunda teori pembentuk alam semesta. Menurut teori ini, emosi dan perilaku kita itu adalah sebuah gelombang yang dimana bunda tidak terlihat tapi ada. Makanya bunda lalu duduk sama orang untuk ngomongin batur, kira-kira panas atau adem? Panas. Nah, ini betah 2 jam. Iya. Beres-beres. Ketika sore di jangan kusah laki sama anak baiknya kena gosip. Obong panas tapi betah. Nah, kenapa panas bunda? Karena tadi emosi itu tidak terlihat tapi ada karena bentuknya sebuah gelombang. Dan kemudian juga kalau bunda duduk sama orang yang baik, suka baik hati, nolong orang, maka itu kerasanya pasti ada. Kenapa? Karena gelombang itu tidak terlihat tapi ada. Dan kemudian menurut teori kuantum bunda, gelombang emosi ini itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi di pinggir kita itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi kita. Dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini tergantung emosi yang keluar. Jadi lamun bunda sok ngomongkeun batur, nganyuk tara mayar. Kemudian Darmaji. Darmaji siga budak SMA-nya. Maka di sininya itu matanya bolotot, bibirnya berdarah, punggungnya bolong kayak sinder bolong. Nah, itu yang suka ngomong batur ya. Kemudian yang selanjutnya bunda, tapi kalau bundanya baik hati, suka nolong orang, nganyukeun uang bae tara mayar oge. Umi banget. Namun ayah anak kita lagi periode. Makanya di sininya akan cantik bunda karena tadi cantik itu dari dalam bukan dari luar. Dan kemudian yang selanjutnya bunda ada inner handsome. Kalau inner handsome itu biasa dikenal dengan wajah Korea hati Mekah. Wow, ya wajah Korea. Jadi kayak pada selfie ya itu captionnya itu wajah Korea hati Mekah. Insya Allah anu ningal ongkek. Berat tuh captionnya kayak wajah Korea. Nah kemudian bunda anak inner chin. Kalau inner chin itu biasa dikenal di psikologi itu dengan luka batin. Karena banyak hari ini tuh bunda anak di bawah 7 tahun dia mengalami luka batin tidak tersembuhkan. Akhirnya mungkin bunda banyak melihat anak SD TK dia rajinnya luar biasa, kamarnya rajin, ngajinya rajin, di tahan antara ngalawan, makan dan yang lainnya gampang. Tapi kenapa kalau sudah SMA dia ngarokok, mabok, narkoba, bolos sekolah, hamil di luar nikah, bahkan banyak yang jamur. Jamur tuh nah, sana sih mah jadi di bawah umur. Ini tarik-tarik tehnya tuh mikir teh. Saya teh jamur teh ini masih umumnya. Nah, kenapa hari ini banyak anak-anak yang seperti itu bunda? Karena ketika kecilnya dia mengalami luka batin tidak tersembuhkan, akhirnya seperti itu. Walaupun ketika kecilnya dia baik. Ya, kenapa seperti itu? Karena ketika kecil dia mengalami luka batin dan kemudian apa dong pak penyebab anak luka batin? Yang paling pertama penyebab anak luka batin itu adalah kekerasan. Karena banyak hari ini orang tua bunda sekali kau 2 gaplok 3 cabok ke anaknya. Aku nawain. Ya, kenapa seperti itu bunda? Karena hari ini tuh banyak sekali anak-anak yang taat karena takut bukan taat karena cinta. Jadi kalau anak sudah taat karena takut bukan taat karena cinta, makanya wajar kalau hari ini banyak sekali anak-anak lebih mencintai HP bapaknya dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri bunda. Makanya ketika ayahnya pulang kerja yang paling pertama ditanyakan apanya bu? HP-nya. Jadi terpaduli bapak nama balik deui teh, terpaduli yang penting mah HP-nya balik deui ya. Kenapa seperti itu? Karena hari ini banyak sekali anak-anak lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Makanya wajar kemarin di Tasik ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek bunda meninggal tanpa sepengetahuan siapapun. Padahal punya 8 anak, anaknya balelengah, rumahnya gede-gede, mobilnya banyak-banyak. Tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Kenapa? Karena ketika kecil si anak lebih mencintai handphone bapak dan mamanya, maka sudah dewasa dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Maka dan demikian bunda, bagi anak bunda yang suka ngasih HP ke anaknya segala bertaubat ya. Istighfar. Kenapa seperti itu bunda? Karena hari ini banyak sekali dari bunda yang nanya ke saya, Pak Koder, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi, namun di papatan sholat, namun di papatan mandi, namun dicari kakek, anak kalkan ngalawan. Kenapa seperti itu? Jawabannya satu bunda, mereka taatnya karena takut bukan taat karena cinta.
Nah, karena kalau anak sudah taat karena cinta, Bunda, kita semua pernah mendengar. Silakan, boleh. Sini aja. Ya. Susah silpiin salah. Jadi ambil Sambil kursinya nih, berdiri ada aja. kursinya nih. Nih. Oh, berdiri. Ini ada kursinya nih, kasihan. Ya. Kursinya kasihan, bukan neng kasihan. Iya, saya salah. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, kita pernah mendengar Bunda kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu, maka lakukanlah. Tuh, kalau anak sudah taat karena cinta, Bunda, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh mandi, leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Kalau anak sudah taat karena cinta. Kalau anak sudah taat karena takut, mah wajar kalau hari ini mereka masih susah disuruh sholat, susah disuruh makan, susah disuruh belajar. Karena tadi jawabannya cuma satu, anak yang taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis ke status ya, kan nulis status kan. Dan kemudian yang selanjutnya, Bunda, Pak Kodar, bagaimana dong Pak cara meningkatkan atau cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Bunda, cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu sederhana, bukan diberi jajan wae, bukan diberi HP wae, bukan diberi mainan wae. Tapi cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu yaitu adalah dengan cara skin hanger. Apa itu skin hanger, Bu? Skin teh glowing, hanger teh gantungan baju. Ya, jadi pangbalikeun gantungan baju anu glowing gitu. Kan ibu-ibu mah apalna skincare skin hanger. Nah, kenapa seperti itu, Bunda? Karena skin hanger di sini itu adalah artinya, Bunda, sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini ada ceritanya kemarin saya kedatangan klien, Bunda, anak kelas 1 SMP. Dia ketangkep sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba kelas 1 SMP. Dan kemudian yang selanjutnya, Bunda, karena dia ketangkep, kemudian diceklah air pipisnya, ternyata anak ini negatif narkoba, tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, padahal seorang pengedar. Kemudian yang kedua, diceklah silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayah, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Lantas kira-kira buat apa anak ini ngedari narkoba, Bunda? Halo. Nah, karena waktu itu kami bingung, Bunda, kenapa anak ini ngedari narkoba. Kemudian kami suruhlah si anak ini ketemu sama orang yang nyuruh ngedari narkobanya di sebuah mall. Dan ternyata, Bunda, yang nyuruh ngedari narkobanya itu adalah om orang Australia. Menurut keterangan orang Australia ini, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut dengan harapan supaya tahu bagaimana cara mengarahkan anak yang galau supaya bisa dimanfaatin mengedarkan narkoba. Sedangkan kita, Bunda, pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara di masa yang akan datang. Sabar tahun sekali parenting dia, Bun. Salah. Nemean Pak Yegi domere kayak ke sekolah gitu. Mari sapa lima menikah yang nyusuhan gitu kan. Padahal orang Australia ini, Bunda, dia sampai parenting 3 bulan berturut-turut dengan harapan ingin tahu bagaimana cara mengarahkan anak yang galau supaya bisa dimanfaatin ngedari narkoba, Bun. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-solehan, nggak tahu bagaimana cara mengarahkan anak yang baik dan benar. Dan kemudian apa yang terjadi, Bunda, ketika mereka bertemu, si orang Australia sama si anak ini bertemu di sebuah mall, yang paling pertama dilakukan orang Australia ini itu adalah menepuk pundak anak ini 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian si orang Australia ini nanya, sayang, kamu bahagia nggak hari ini? Terus apa Bunda yang terjadi? Si anak ini nangis-nangisnya, kemudian meluk omnya, dia mengungkapkan perasaannya, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia cuma nanya, Bunda, sayang, kamu bahagia nggak hari ini? Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini nangis, tidak minta anak ini mengungkapkan perasaannya, Bun. Tapi anak ini kenapa melakukan itu semua? Padahal si orang Australia cuma nanya, sayang, kamu bahagia nggak hari ini? Dan apa yang kita lakukan, Bunda, ketika anak kita pulang sekolah, apa yang paling pertama kita tanyakan? Bohong. Berapa nih aja tahu. Nah, yang paling pertama ditanyakan pambulangan mana? Lebih bagus lagi PR mana? Kalau di Cimahi itu lebih parah lagi, Bun. Kalau anak pulang sekolah itu apa yang paling pertama ditanyakan? Coba Tupperware mama mana? Jadi ibu-ibu sekarang itu lebih takut kehilangan Tupperware anaknya dibanding anaknya. Manjakeun teh pada Tupperware mah mahal, can beres cicilanana. Da anak mah bisa nyieun deui.
Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, wajar kalau hari ini anak-anak kita itu taatnya karena takut bukan karena cinta, karena orang tuanya saja lebih mencintai Tupperware dibanding anaknya, lebih mencintai PR dibanding anaknya, lebih mencintai pamulangan dibanding anaknya, Bunda ya. Jadi wajar kalau mereka taatnya karena takut bukan taat karena cinta. Maka dari demikian Bunda kabayang sok hari ini kalau suami Bunda kerja ngojek papanasan kehujanan di luaran sana, kemudian dia sampai pusing kepalanya karena masuk angin, ditambah mereka puasa gara-gara ingin membawa sedikit uang dan makanan ke rumah dengan harapan bisa membahagiakan istri dan anaknya di rumah. Tapi kebanyakan hari ini ketika suami pulang kerja, apa yang paling pertama ditanya? Mana uang? Dapat berapa hari ini ya? Pendapatan mana tukang kantin lagi di bulan. Wajar tuh Bunda lamun suami Bunda hayang kawin deui. Wajar. Karena yang di rumah. Wajar, karena tuh di rumahnya gitu. Makanya Bunda, coba hal pertama yang harus kita tanyakan ke suami kita itu adalah, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Tapi dalam menanya itu bete. Biasa. Biasa. Paling kan ditarosan. Ya, paling kan ditarosan kasurupan naon. Karena Sokabaya mungkin Bunda suami Bunda di jalan teh dek tabrakan, pulang dicarekan ku batur, pulang-pulang malah ditanya mana pendapatan, bukan mana saya kamu bahagia hari. Ya wajar kalau mereka kurang cintanya terhadap istrinya gara-gara itu. Makanya Bunda, hal pertama yang harus kita tanyakan ke anak kita pulang sekolah dan ke suami kita pulang kerja itu adalah, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Kenapa? Karena kata ini sederhana, semua orang bisa mengucapkan, semua orang tahu, tapi ketika dipraktekkan sulitnya luar biasa. Ya makanya Bunda tolong ini dipraktekkan karena kata ini itu efeknya sangat luar biasa di dalam hati anak. Kemudian yang kedua, tepukan pundak yang dilakukan sama orang Australia ini bukan hipnotis Bun. Kenapa? Karena yang saya pelajari di teknik hipnotis itu tidak ada cara menepuk pundak orang. Kenapa? Karena yang ada yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Jadi kalau kita ngobrol sama suami kita, sama anak kita disentuh bagian pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya. Kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita minta dia akan lakukan. Makanya Bunda, hayang kulkas anyar teh lain main 2 minggu. Ya, sentuh dulu bagian pundaknya. Ya. Lamun hayang lemari baru teh lain jubras-jebris segala dialungkeun. Sentuh bagian pundaknya, insya Allah malah kamulikeun. Sudah ya Bunda. Kenapa seperti itu Bunda? Karena titik skin hanger, sentuhan nyaman di bagian kulit untuk anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Ya, itu titik skin hanger buat anak laki-laki. Anak perempuan telapak tangan, pipi, punggung, perut. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil, menurut penelitian dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Makanya di sini Bunda mungkin suka lihat ada tetangga anu julidna luar biasa, urang ngalewat oge salah, urang melong oge salah. Namun urang ngelewat tepunten teh salah. Non aya anu kitu Bunda karena ketika kecilnya dia kekurangan skin hanger, jadi selalu negatif thinking sama orang lain. Jadi lamun batur mah tekuna naon manehna mah kasurupan soalnya. Gitu. Bisa jadi kita punten ngaliwat tepunten teh kana nyeri untung. Atau kita tinggali kerusuh kan. Tapi kenapa ada orang yang julid seperti itu? Karena ketika kecilnya dia kekurangan skin hanger. Maka dengan demikian Bunda, skin hanger itu harus dilakukan Bunda oleh orang tua, terutama oleh bapaknya. Karena yang ngasuh anak itu sebetulnya bukan ibunya tapi bapaknya. Ini hayang bisa. Kenapa seperti itu? Kenapa yang harus ngasuh anak itu bapaknya bukan ibunya Bunda? Karena anak di bawah 7 tahun itu hampir 100% dia menggunakan emosi. Betul nggak? Makanya wajar kalau anak pengen jajan itu hayang pokolong, rewel, gampang nangis, manja. Kenapa seperti itu? Karena anak di bawah 7 tahun memang menggunakan emosi. Dan kalau anak yang menggunakan emosi ini diasuh sama ibu-ibu yang dia fitrahnya 80% pakai emosi juga, kabayang pun emosi ketemu emosi. Seuneu jeung seuneu.
Insya Allah kang buruan Bu. Makanya aja lamun ibu-ibu jeung budak eta ti subuh nepi ka sore teh hayo we ka ya. Mulai masalah mandi, masalah dahar, masalah belajar, Burus. makanya bunda anak-anak makanya bunda anak di bawah 7 tahun itu seharusnya diasuh itu sama bapaknya karena fitrahnya laki-laki itu 80% pakai logika, pakai akal, fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Makanya sok bayangkan hari ini misalkan kalau bunda jalan-jalan ke pasar tumpah, kemudian pas nyampe di pasar tumpah anaknya lihat mobil-mobilan gede, lewe tak kan bogo rentelan karena lewe malu pangmelikeun. Pas di rumah teh pangmelikeun bela-belaan teu milih cilok jeung meuli seblak ya bener. Dan anaknya lewe. Kemudian pas di rumah bunda mobilnya teh dipotongkeun banna kira-kira kumaha? Emang suka gitu. Kalau beli kereta api teh, mau beli kereta api paling sajam, udah sampai teh dibongkar. Apa isinya? Udah gitu dirakit lagi. Iya, paling lamun ke ibu-ibu kabayang ya sia meuni libar-libar teh aing beda sebelah gitu kan. Pas ya. Tapi lamun Pas ya, catat. Silvi beri bau teuing. Nah, kenapa? Karena ibu-ibu sama anak itu sama-sama menggunakan ego. Tapi kalau sama bapaknya, dia ambil lem lagi, jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu fokusnya di solusi, bukan fokus di masalah. Karena anak di bawah 7 tahun itu bunda, sok bayangkan akhirnya anak lahir dari perut bunda yang mereka lakukan pertama kali apa? Nangis. Ayah minta sebelah itu. Nangis, kenapa? Karena di bawah 7 tahun itu 100% menggunakan emosi. Dan anak di bawah 7 tahun, baik anak laki-laki mau anak perempuan, itu butuh peningkatan akal dan logika supaya mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk. Makanya bagaimana supaya anak tahu, oh ketika pengen jajan mamanya lagi nggak punya uang. Ketika mereka pengen es krim, oh tidak boleh terlalu banyak. Mereka pengen permen, oh tidak boleh terlalu banyak. Bagaimana mereka bisa tahu itu semua, bunda, kalau akalnya tidak ditumbuhkan? Maka yang paling pertama supaya anak paham mana baik mana buruk itu ditumbuhkan akalnya dengan cara di-skinhanger oleh bapaknya. Kemudian yang selanjutnya. Kemudian Pak Kodar, gimana dong kalau misalkan suami saya itu Bang Toib jarang pulang? Babari bunda ya tinggal kawin deh. Yang hiji sinan yang ngadu itu hiji sinan ngekut. Kita ngasuhnya. Ngasuh kan enak. Jelas ya sampai sini bunda, maka dari demikian bunda, supaya kita menumbuhkan anak kita itu dengan baik dan benar itu caranya adalah perbanyak skinhanger supaya anak kita tumbuh menjadi anak yang taat karena cinta bukan taat karena takut. Kemudian yang kedua bunda, anak banyak luka batin hari itu penyebabnya gara-gara korban bercerai. Karena sudah jelas ketika bunda sama suami bercerai yang jadi korban siapa? Anak. Maka bagi bunda di sini yang mau menikah lagi, tolong ya. Tolong bukan. Bagi bunda di sini. Kita Ya kan surga yang tadi didudukan. mana orang mikir. Lanjut ya. Nah bagi bunda di sini yang masih menikah atau ya jangan ini. Nah bagi bunda yang masih menikah atau yang mau menikah lagi, bunda ya tolong niatkan segala sesuatunya itu untuk ibadah. Kenapa? Karena kalau kita menikah karena cinta, karena suami yang ganteng, karena harta, insya Allah kita akan berakhir dengan kekecewaan. Karena kita hidup tidak boleh bergantung sama manusia, karena suami mah bisa kawin deui bunda, anak mah bisa ngalaporkeun kolotna. Alamun kita bergantung sama orang tua, loba ayeuna menantu jeung mertua pasean nepi ka beres-beres. Kenapa? Karena kita tidak boleh bergantung sama manusia, tapi kita hanya boleh bergantung sama Allah. Bunda, makanya segala sesuatu kita harus niatkan lillah supaya henteu maka dengan demikian niatkanlah segala sesuatunya ibadah. Jadi bukan tidak boleh kita mencintai suami, anak dan keluarga kita, tapi cintailah mereka karena Allah. Karena ingat ketika bunda bercerai dengan suami itu yang jadi korban siapa? Anak. Kemudian bunda yang ketiga, penyebab anak luka batin itu adalah korban bullying.
Karena hari ini banyak sekali anak-anak yang dibully sama temannya, saudara dan orang tua. Dan hari ini banyak sekali anak-anak yang mengalami luka batin gara-gara dibully oleh orang tuanya dengan cara dibanding-bandingkan. Dasarnya karena banyak orang tua yang gak sadar hari ini membandingkan anak si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si boda, si genghek, ya, si lurus, si kerincing. Ya, menurut bunda itu teh heureuy, tapi ternyata menurut anak itu bunda bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Dan apa yang terjadi bunda kalau anak tumbuh dengan penuh kebencian di dalam hatinya? Makanya wajar kalau hari ini banyak sekali perang saudara antara adik dan kakak. Banyak anak ngelaporin orang tuanya. Ya bahkan kemarin di ujung Berung Bandung bunda di sana itu ada TK tawuran. Di mana ujung Berungnya? Ya, ujung Berung ya. Bukan di mana ya? Bukan nama di ujung Berung Bandung. Di sana itu ada TK tawuran bunda kabayang dia lumpatnya si Garumai. Sambil mau bantu dek ngalungkun si Garuo si adek tarik peknya pas nyate kan ilung suku ya. Nah kenapa seperti itu setelah saya observasi ke sekolah dan setelah saya ngobrol sama guru dan kepala sekolah ternyata memang orang tua di sana kebanyakan geng-gengan dan suka membanding-bandingkan. Maka dengan demikian bunda masih bagi bunda di sini yang masih suka membandingkan anak segala bertaubatlah. Istighfar 3 kali bun karena itu karena ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Karena bunda kalau anak bunda dibully sama temennya atau sama orang lain bun, saya itu ketika kecil dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA itu korban bully luar biasa dari teman-teman saya karena gigi saya paling depan itu patah. Makanya saya itu paling males kalau ketemu sama Idul Adha. Kenapa? Lain bunda karena sok dibully sama teman-teman teh ayo urang korbankeun si koda dan menolakkan. Ya, dan puncaknya bola kelas 1 SMP itu saya diangkat kaki dan tangan saya rame-rame dari kelas 1 sampai kelas 3 dikulilingkeun sambil diterakin ayo urang korbankeun si koda dan menolakkan. Akhirnya dijatuhin bunda di pintu yang lantai itu suka ada yang kayak gininya dikit. Di pas birunya bunda ini sampai 15 TK. Dan mitanya sampai ada sampai sekarang bunda. Ya. Cuma ininya, kenapa? Kenapa saya seperti itu bunda? Pada waktu itu saya hanya bisa nangis-nangisnya meluk mama dan saya bilang ke mama saya udah gak mau sekolah lagi mah. Saya capek dihina sama ikut teman-teman saya. Lihat kepala saya sampai berdarah mah. Saya udah gak sekolah, gak apa-apa, gak jadi apa-apa juga. Saya sama mama aja, mama gak pernah hina saya. Waktu itu mama saya hanya bisa nangis-nangisnya bunda sampai meluk saya karena orang tua mah yang tega dan rela melihat anaknya dihina, direndahkan, dipukul sama temennya, apalagi sampai berdarah kayak gitu pun. Dan kalau itu terjadi sama bunda hari ini anaknya ditonyok ke babaturan anaknya kumaha? Konyok geuring. Oh, tonyok geuring. Aing mah mending gelut gitu. Itu buat sekarang bunda. Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu bunda, dia tidak datang ke sekolah, dia tidak datang ke guru, tidak datang ke kepala sekolah, tidak mendatangi orang tua yang ngebully saya, tidak mendatangi anak-anak teman-teman saya yang menjatuhkan saya sampai berdarah, dan dia hanya mengucapkan satu kalimat. Kendai dihinaan ku batur manda borok dek rumah, ku macek batur ge cek mama kamu paling ganteng sama dia. Pada waktu itu saya hanya bisa nangis meluk mama ngusapin kepala saya sambil nangis berdua bunda. Dan itulah yang membuat saya bunda silakan cek track record saya sampai nggak pernah bolos sekolah 1 hari pun. Padahal setiap hari saya dibully sama teman saya. Ya. Saya tidak pernah walaupun lagi sakit saya meninggalin moronan ke sekolah. Ya, kenapa seperti itu? Karena ada yang menguatkan hati saya. Dan pada waktu itu mama saya mengajarkan bahwasanya jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu, karena ketika kecil dia menghadapi masalah seperti itu, maka di masa yang akan datang dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih hebat daripada itu semua. Udah sampai sini karena mau sampai kapan bunda ngelindungi anak, meluk anak, menjaga anak. Bunda bisa jadi hari ini kita di sini ketawa-ketawa, di sana kita meninggal, bisa tahu nggak bun? Kan nggak ada yang tahu umur sampai kapan bun. Kalau hari ini anak dikurung di rumah, mereka tidak belajar menghadapi orang yang galak, tidak belajar menghadapi orang yang kasar, tidak belajar menghadapi orang yang baik, apa yang akan terjadi masa yang akan datang bun? Makanya wajar ketika saya melakukan tes psikologi di sekolah-sekolah, hampir 95% anak-anak gangguan tata krama. Kenapa? Karena banyak hari ini tuh anak-anak itu dikurung di rumah.
Loh bunda, anak itu bukan hewan peliharaan. Mereka itu manusia, butuh bergaul, butuh belajar. Bagaimana mereka tahu bagaimana cara menghadapi orang yang kasar, bagaimana mereka cara menghadapi orang yang galak, bagaimana cara menghadapi orang yang baik pun kalau dikurung di rumah. Sedangkan kita hidup ini tidak bisa memperlakukan semua orang sama. Karena semua orang punya pikiran, semua orang punya perasaan, semua orang punya perilaku masing-masing. Dan kalau anak dikurung di rumah, mereka mau belajar tata krama gimana, Bun? Karena tata krama itu ada istilah di mana tanah dipijak, di sanalah langit dijunjung. Anak ketika di lapang biarkan mereka lari, di masjid suruh anak diam, di sekolah suruh mereka belajar bukan main. Kenapa? Karena masing-masing tempat itu punya aturan dan tata krama masing-masing. Sedangkan kalau anak dikurung di rumah, bagaimana mereka mau belajar itu semua, Bun? Halo. Hai. Makanya bagi yang muda yang masih suka ngurung anaknya di rumah, bertobat ya. Gak pernah paling dipasunggung gua pernah gitu. Rasanya yang kita pesantren kan sering dibully. Gak pernah. Dia tidak pernah melawan, kemarin udah ditonjok kan. Ditonjok, pulang, nangis. Kenapa kamu pulang? Ditonjok sama kakak kelas. Anterin lagi sampai pesantren balik lagi. Ada lagi kabar. Ini anak sudah ditanya dia temennya ke kakak kelas. Orangnya itu aja. Nah, dengan demikian kan Bunda, kenapa tadi mama saya mengajarkan kan orang tua mana yang tidak sakit melihat anaknya seperti itu kan? Iya. Mama saya juga sampai mengucurkan air mata tidak berhenti Bunda, karena tidak ada orang tua yang tega saking sayang. Cuman sayangnya kita ke anak itu adalah kita harus mengajarkan ke mereka supaya mereka memiliki karakter yang kuat, mental yang kuat, Bun. Jangan pernah ikut campur terhadap masalah anak kita. Dan kabayan tadi lamun misalkan anak kita ditonyok ke babaturan anak, kemudian kita malik nonyok kita. Dek sampai kapan, Bun? Ya. Sampai kapan? Menonyok kalau dilaporkan ke polisi itu 3 juta. Dulu. Iya, udah ada Bu. Umi mah pengurangan ukuran. Mau ini? Udah ya, gitu dulu ya. Mau sampai kapan Bunda? Karena kita tidak bisa menghalau satu-satu bully. Mau sampai kapan Bunda ngontrol satu-satu teman anaknya yang ngebully anak kita? Mau sampai kapan kita ngontrol sekolah? Mau di mana anak kita hidup kalau kayak gitu, Bun? Karena saya juga kemarin di Bareda ada klien Bunda, dia itu kelas 1 SD berebut bangku, orang tuanya tidak nerima, bawa polisi dilaporin, ternyata yang satunya di Barreskrim. Kasusnya bisa sampai di Kejaksaan Agung padahal awalnya cuma berebut bangku. Ya, maka dengan demikian Bunda, istilahnya ketika kita jalan nih di atas kerikil yang berduri ya, bertajam. Daripada kaki kita, misalkan daripada kita nyingkirin kerikilnya satu-satu kemudian tangan kita malah jadi luka. Jadi bukan yang luka itu bukan hanya kaki kita, tapi malah namahan yang tangan kita. Mending kayaknya pakai sepatu kakinya supaya kerikilnya tetap ada, kita bisa tetap jalan. Betul nggak Bunda? Betul. Daripada kita nghalau satu-satu orang tua yang bully anak kita, kakak pasea, dan anaknya luka, kita ngiluan gitu luka oke deh kumaha. Beres-beres. Makanya jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu, biarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri supaya belajar menyelesaikan masalahnya. Karena di masa depan dia akan jauh menghadapi masalah yang lebih hebat daripada yang dihadapi ketika kecil. Jelas ya? Itu namanya mental. Dan itulah yang terjadi sama saya. Saya kurang lebih Bunda hampir 9 tahun dibully sama teman-teman saya. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa bicara di hadapan Bunda dengan lancar, tidak ada halangan. Saya bisa memimpin biro psikologi sampai 3 cabang, Bunda, karena ada yang menguatkan. Dan di balik itu semua ada orang tua yang enak. Jelasan di sini. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil itu akan menumbuhkan gangguan kejiwaan. Dan itu biasanya ada di orang tua. Dan kalau orang tuanya sudah mengalami gangguan kejiwaan, maka anaknya pun akan mengalami gangguan kejiwaan. Cuman istilah dari gangguan kejiwaan ini itu banyaknya bahasa Aramis ya Bunda. Terus ngamam arah roti encan. Ya, lamun can ngamam roti mungkin hayu urang gemeula salib supaya Bundanya agak rileks ya. Biar nggak terlalu tegang, jadi kayak pas nyentuh materinya rada gampang. Gamenya sederhana Bunda nggak perlu berdiri sambil duduk saja, silakan berhadapan dua orang. Utang kalau dibayarkan, tak ada masalah, silakan berhadapan dua orang Bunda.
sama temennya berhadapan dua orang. Oke, siap. Saya akan memainkan permainan yang diadopsi dari negeri Cina, Bunda, yang biasa disebut dengan Cing Ciripit. Nah, Cing Ciripitnya, Bunda, maka dari demikian silakan tentukan dari salah satu Bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipinnya. Oke, ya. Saya hitung sampai 5, silahkan tentukan siapa yang jadi ipin, siapa yang jadi upin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jong yang jadi upin. Oke. Jong yang jadi ipin. Ya. Silahkan tempelkan tangannya sama temennya, Bunda, kayak mau salaman. Tapi jangan diginiin, gini aja, Bu. Nah, ya sudah. Nanti Bunda, saya akan bercerita. Kalau di tengah-tengah cerita itu ada kata upinnya, maka si upinnya harus menghindar, si ipinnya harus nangkep. Nah, jelas ya. Jadi kalau di tengah-tengah cerita kata saya upin, berarti si upin menghindar, si ipin yang harus nangkep. Tapi kalau ada kata ipin, si ipin yang harus menghindar, si upin harus nangkep. Jelas? Datang jelas. Jadi Bunda, nanti disebutkannya antara upin dan ipin. Kalau yang disebutkan itu harus menghindar, yang nggak disebutkan kudu newaki. Nah, lamun ditewak Bunda, kalau lamun anu katewak, presiden katewaknya, kayak kudu maju ke depan. Hukuman ya. Ya, yang dapat hukuman itu anu katewak ieu, jeung anu kadua anu ngarenya dua nana. Karena ibu-ibu masuk sia jadi kieu dua nana. Siapnya maka dengan demikian diperhatikan ya. Siap, 1, 2, 3. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan di alun-alun Lembang. Kulihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Mutu. Di warung Uncle Mutu itu ada Atu, ada Estan, ada Pici. Diperhatikan hanya upin dan ipin, namun Pici mantap. Saking siul. Ya lanjut ya. Mereka sedang memakan SABCD. Ternyata di sana juga ada Neneng, ada Jerjin, ada Susanti, ada Upin. Aduh anak-anak. Ayo ngangkulong pak pelong-pelong. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Mereka sedang membahas membahasnya nyamuk Aedes. Tiba-tiba datanglah Bang Saleh membawa hantaran. Kemudian datang juga Kak Ros, Opa, ada Ipin. Silakan maju ke depan. Silakan maju di sini, Bunda. Silakan berdiri.
memang bunda tekudu ngirilingan alun-alun Lembang tekudu ya, tekudu joget, tekudu loncat-loncat. Hukumannya itu sederhana, cukup muka jelek saja. Enak cantik. Jadi silakan muka jelek maju ke ibu-ibu satu orang, saya nggak lihat. Gimana ya? Siap ya, 1, 2, 3. Mangga. Wah, mau aja kan? Ya, Sekolah tuh ya, siap 1, 2, 3. Mangga. Siapa lagi belum yang nyata? Belum jadi. Kan udah ngoroling Umi di diongkong. Kita kerja. 1, 2, 3. Silakan bunda satu lagi. Dan 1, 2, 3. Menyak adinya. Ya, kenal itu. Satu, keulah duduk. 1, 2, 3. Buka masker lah. Awas mau balik. Tepuk tangan dulu yang banyak. Terus jadi TV atas. Pada demo. Oke, siap lanjut ya. Gangguan pertama, gangguan kejiwaan pertama yang sering ada di orang tua itu adalah paranoid bunda ya. Paranoid itu biasanya sok ngajenol dina punuk eta teh keloid ya. Bukan ya bunda, paranoid itu biasa dikenal di Indonesia dengan istilah parnoan atau banyak ketakutan. Mang jengkol, sieun asam urat, emang asin, sieun darah tinggi, peurem sieun teu beunta deui. Salaki gawe sieun kalin deui. Den kumaha atuh bunda ya? Kenapa banyak orang banyak ketakutan atau loba kasihan ketika sudah dewasa itu ternyata ketika kecil sering diasuh sama nenek atau kakek usianya 50 tahun ke atas. Bukan salah nenek atau kakeknya bunda, tapi salah anu nitipkeun anak. Kenapa? Karena Allah anak itu titipan ti Allah kunaon dititipkeun deui. Apakah Allah teh salah nitipkeun gitu? Ya. Kenapa seperti itu bunda? Karena menurut psikologis di atas 50 tahun itu fisik sama mental kita itu sudah berkurang. Makanya jarang di atas 50 tahun itu seorang ibu-ibu itu melahirkan. Kenapa? Karena sudah waktunya istirahat. Ini memang waktunya istirahat, masih harus ngasuh anak yang luar biasa pun. Makanya biasanya anaknya itu suka tumbuh menjadi anak yang paranoid atau banyak ketakutan. Bukan salah nenek atau kakeknya, tapi salah itu anu nitipkeun anak. Jelas ya? Kemudian yang kedua ada gangguan skizoid. Skizoid itu di mana si penderita biasanya cenderung menghindari hubungan dengan orang lain. Pokoknya lamun aya batur hajatan tara datang. Ya. Risiko redas ngedarkeun teh dompet. Nah, kenapa? Karena orang yang skizoid itu dia menghindari berhubungan dengan orang lain, lebih senang hidup sendiri di hutan, sama harimau sama ular 2 hari digigit mati, ya. Jadi rumahnya yang celang jauh di mana-mana. Dan orang yang seperti ini ciri-cirinya orang skizoid itu biasanya beulutna teu uyahan. Jadi tiis pun. Ya, jadi lamun dek dicarekan, lamun diajak seuri teh beungeut teh salah. Cek orang Sunda mah naon teh istilahna teh watados ya. Jangan hadosa. Karena dia kesulitan mengekspresikan rasa naon. Jadi inget ka naon Cilou. Emang ada di Victoria, jadi tinggalnya di hutan, emang ada di kampung ini gitu. Yang disebut berbahaya psikosisnya. Kemudian bunda yang ketiga ada gangguan kejiwaan skizotifal, di mana penderita merasa
Dirinya punya indera keenam, bisa ngelengit, bisa ngirim katel ke perut orang. Jadi lamun Bunda bisa ngirim katel ke perut orang, saya rekomendasikan segera buka JNE. Ya, insya Allah benar. Kenapa? Karena bagi Bunda di sini atau banyak orang tua yang nanya ke saya, Pak, kenapa anak saya indigo bisa melihat makhluk halus, bisa melihat penampakan dan yang lainnya. Terlepas dari benar atau tidak, saya tidak akan membenarkan, tidak akan menyalahkan karena saya kurang tahu ilmunya. Tapi menurut psikologi itu gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan skizofrenia. Kemudian yang selanjutnya Bunda, yang keempat ada gangguan kejiwaan yang suka ada di bapak-bapak, yaitu antisosial, yang dimana penderita cenderung hilangnya hati nurani. Makanya kenapa hari ini banyak sekali bapak-bapak anu sakali hau dua gaplok tilu cabok opat bacok. Ya, kenapa seperti itu? Karena hari ini banyak sekali begal berkeliaran di mana-mana yang dengan tega dia nggak bocokin golok ke pundak orang, nusukin pisau ke porong ke perut orang. Bahkan barusan pagi-pagi saya baca Rabu satu malam gantung. tuh. Bahkan barusan Bunda saya buka Instagram ya, di Cililin ada yang ditusuk Bunda ya sama orang oknum salah satu gak tahu siapa. Dan kenapa banyak orang yang seperti itu? Karena dia hilangnya hati nurani Bun. Dia tidak peduli orang yang dibacoknya meninggal, walaupun mungkin orang ini lagi ditunggu oleh istri dan anaknya di rumah. Dia tidak peduli bahwa orang lain kesakitan ketika ditusuk perutnya sama pisau. Karena secara normalnya saya mah boro-boro nusukin pisau, Bunda megang pisau itu udah gak kebayang. Tapi kenapa ada orang yang tega sampai seperti itu? Karena dia gangguan kejiwaan, namanya antisosial. Dan kemudian Bunda, antisosial ini ada kemiripan dengan psikopat. Cuman perbedaannya, psikopat itu dari raut muka tidak kelihatan bengis Bunda, tapi kelihatan ramah. Jadi orangnya ramah, baik hati, suka nolong orang, sok ngajak ngaliwet. Di rumah dia koleksi kepala orang ya Bunda. Kenapa? Karena sama-sama sadis, tapi bedanya kalau psikopat mah dari raut muka dia tidak kelihatan, tapi kalau antisosial mah kelihatan dari raut muka dia bengis orangnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada gangguan kejiwaan yang suka ada di ibu-ibu, yaitu histrionik. Kalau histrionik itu penderita biasanya cenderung cari perhatian dengan cara berpenampilan glamor. Ya, buricat, burinong, segala dipakai, kemudian namun ngangkat tasnya anu gorela kantea dengan bling-blingnya. Atau lamun ngangge behel teh anu emas dia misalkan seurik. Dan tanda-tanda orang histrionik itu biasanya dia lebih menyukai berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Dan salah kostum. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh kita itu adalah 3 warna dikombinasi sekaligus, bukan yang satu warna. Misalkan kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Terus kemudian Bundanya nyana kecerekan ke pasar. Ya, kenapa seperti itu? Karena warna pakaian itu ternyata ada artinya Bu, di ubun-ubun di sini ada warna ungu. Ungu teh sanes jomblo Ibu ya. Ungu teh sanes terong-terongan, tapi ungu teh warna religius. Jadi ungu ke terong-terongan. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada di kening. Halo, di kening di sini ada warna biru dongker. Mana biru dongker suaranya? Biru dongker itu Bunda warna ketelitian, dan biasanya saking telitinya orangnya itu suka hemat menuju pelit. Jadi lamun ngaliwet teh batur mah wudunan 20.000 maneh nama 5.000. Ari dahar panglobana. Sarang sak bungkus. Mama ari tapi. Itu ya masalah kostum. Salah kostum. Salah kostum. Dipanggil
Kemudian Bunda di tenggorokan di sini ada warna kuning teh ngambang. Sanes Bunda kuning teh warna kecerdasan rasional, biasanya sok bararawe ya. Kemudian yang selanjutnya di dada ada warna hijau Bun. Warna hijau itu warna ketenangan. Makanya saya suka rekomendasi bagi anak Bunda yang suka ketika jajan pengen kok torolong leweng wae, itu sok pasihan kangkung supaya lulus dulu ya. Jadi anaknya pengen jajan bawa kangkung, insya Allah pingsan sampai sore. Kenapa? Karena warna hijau itu warna ketenangan. Maka dengan demikian Bunda, kenapa banyak hari ini anak yang emosional ketika marah banting barang, dan kemudian banyak hari ini anu tedaik cicing lulumpatan wae, lempang nanti babaranting, kemudian sok tetengkas ka babaturan anak. Nah, eta teh penyebabnya cuma dua Bunda, sanes karena berdegong, sanes karena genetik turunan, bukan itu. Tapi penyebabnya cuma dua, karena gula sama tepung. Jadi setting nuang susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Itu kayak nama kalau kita sambung Karena Bunda, untuk kepintaran dan kecerdasan anak itu bukan susu ya. Tapi untuk membuat anak kita cerdas itu omega 3 Bunda, minyak ikan dari belut, bandeng, salmon, tuna. Makanya kenapa Jepang itu menjadi salah satu negeri bangsanya itu paling pintar di dunia. Kenapa? Karena dia konsumsi salmon paling tinggi. Maka kalau anak kita pengen pintar itu bukan dikasih susu, karena rata-rata karena susu sapi mah kabudak mau siga sapi lulumpatan wae gitu. Dan itu banyak kali ini penyebab anak hiperaktif mengarah ke autis gara-gara terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis. Bahkan nggak boleh Bunda dikasih teh manis atau kopi, karena di Cimahi mah ada anak lamun suka karena kopi dalam mesti dipangdinyukeun teh di sorangan suka teh yang bala-bala juga bapak. Nah makanya Bunda jangan dikasih yang kayak gitu. Kenapa? Karena itu bisa mengarah anak itu hiperaktif mengarah ke autis ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda, di perut itu ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Kemudian di pinggang itu ada warna merah. Warna merah itu warna semangat dan juga warna seksual. Ya makanya Bunda, saya rekomendasi suami Bunda teh tong loba deui make baju warna beureum suka yang kawin deui. Terus saingan. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, penyebab kenapa hari ini banyak sekali anak-anak di bawah 7 tahun dia syahwat seksualnya sudah banyak yang meningkat. Saya banyak melihat anak-anak di bawah 7 tahun, kenapa dia sudah tahu pacaran, sudah tahu mana yang ganting, mana yang jelek. Bahkan saya paling tidak habis pikirnya, banyak anak di bawah 7 tahun orang tuanya bebesanan. Saya memang pengerti di bawah 7 tahun. Nah, kenapa banyak anaknya seperti itu Bunda? Ketika anak di bawah 7 tahun sama seksualnya meningkat, itu penyebabnya adalah mereka masih tidur sama mama dan bapaknya di atas 2 tahun. Oh iya. Kenapa seperti itu Bunda? Karena anak ketika tidur matanya merem tapi otaknya selalu aktif, dan otak ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo, Boboyotan. Egan mineng ya. Jadi Bunda, ganda kumaha ta nu ngalpoe awak sehari 3 kali. Jika minum obat. Makanya Bunda, kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual sama suami itu jangan di pinggir anak, kali geulak kana kursi makan, leureun kompor official. Mehot. Di jamban oge mangga yang ngabuat di teras. Atuh da apa kumaha mah ngapos lumin lagi musa petak teh aya deui. Anak-anak ka teras keneh lah Bunda. Pas beres leungit sia budak di mana.
kemudian yang selanjutnya apa? Maka dari ini kan bunda, kalau bunda mau melakukan hubungan seksual itu hati-hati jangan di pinggir anak, karena itu bisa direkam oleh otak anak. Jadi ketika bunda bangkong sapintrong ya, atau marmot kapinceng, itu kan cek bagus nadi gini kan. Itu bisa direkam oleh otak anak bunda. Maka bagi yang bunda yang masih mau melakukan itu coba bertobat lah ya. Aku apa ketika mari minang ngosok ya gendai nungges pahampura. Satu selesai. Ayo mending. Nah, baru nak orang itu. sekarang justru untuk sekolah Kamu hanya ngolotin. jawab bilang isi kalimat Nggak isi kalimat umurnya. Ya, karena itu bunda ya hati-hati sekali ya, jangan sampai, karena itu memang benar bunda ketika anak tidur matanya merem itu bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi walaupun bunda disimut, dinarangkep itu teka tinggal nanaon dan si mama. Apa nih berat bener? Bukan mata bunda yang lihatnya tapi otaknya yang lihat. otaknya yang Kumaha? Masih domelin kompor. Udah datang materi ini soal. materi mengkol kemarin ada sepanjang Kemudian pada yang ketiga yang menyebabkan anak syahwat seksualnya meningkat itu adalah biasanya dia punya kebiasaan tertentu sebelum tidur, pegang rambut, sikut, telinga, ketiak, nenen, selimut dan yang lainnya. Karena banyak anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang rambut mama, nggak pegang sikut mama. Itu ternyata bisa meningkatkan. Iya. Itu harus diberhentikan bu, karena itu bisa meningkatkan syahwat seksualnya. Karena eta anu teu habis pikir mah bunda, anu teu bisa tidur lamun teu nyekelan apa non kelek bapak mama. Ka bau-bau teu urang mah teu naon. Iya sih. Tuh lamun ngesang asumnya. Tobat sana tuh. Itu harus diberhentikan bunda, karena mungkin hari ini kenapa banyak anak kami di luar nikah atau janda di bawah umur itu mungkin bukan karena pergaulan, bukan karena tontonan, karena ini mereka sering kejadian hubungan seksual bunda sama suami. Cara berhentilah ya segera. Sobat lama ya Ya, wah itu batman dengan pindah. Lanjut udah. Kemudian yang selanjutnya bunda ada warna pink, itu adalah warna keceriaan, dan kemudian ada warna hitam, putih, abu, coklat, itu adalah warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kain ihram kita itu warnanya hitam dan putih, karena itu bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas kita. Karena ketika kita ihram tidak ada lagi si kaya, si miskin, si rumah besar, si mobil banyak, tapi semuanya memakai baju yang sama warna putih. Ya, warnanya putih, memakai 2 helai baju saja. Tidak ada karena si kaya kemudian pakai baju warna pink, nggak ada. Ya, atau misalkan si kaya memakai 5 helai baju, nggak ada, semuanya sama. Maka saya rekomendasikan bunda, kalau bunda menuju akhir bulan itu bajunya serba putih ya. Itu tandanya menyerah dengan keadaan. harus baru lagi ke pasar Kalau lagi dah oh geus nyerah, geus nyerah. jadi aku masih ada kan lucu Ya sudah ya bunda ya. Dan kemudian bunda, yang paling berbahaya dari orang histrionik selain dia suka berpenampilan glamor, orang histrionik ini itu tadi cenderung lebih ke membesar-besarkan masalah sepele. Tadi gening anu batur mah teu kasurupan, dari nama kasurupan ya kasurupan nyariran jadi batur mah jalan-jalan happy, sulpan, selfie, ngaliwat, botra, mari manehna juga jepi sorangan segala di alim keren. Terus ke kamar tadi ngacak-ngacak. Dan itu berbahaya. Dan orang histrionik itu cenderung jadi virus di lingkungan karena dia cenderung lebih senang membesar-besarkan masalah sepele.
ya. Kemudian yang selanjutnya ini juga masih ada di ibu-ibu, yaitu narsistik. Kalau narsistik itu bukan suka tiktokan, bukan sok selfie-an, tapi narsistik di sini menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya. Jadi dia hanya beberapa orang aja yang menurut dia layak menjadi temannya. Isi SMA geng-gengan, jadi lamun ngaliwat teh hayang tiluan, namun kada seragam teh hayang tiluan mung sarua jeung batur. Gitu ya. Nah, itu teh gangguannya narsistik pun. Sok aya geuningan lamun ngaliwat teh hayang jeung Cikiro, karena Cikiro mah beungar meh gratis gitu. Atau saya mah ngaliwat teh pengen jeung Cisiti dan Cisiti mah geulis meh kabautkeun geulis. Nah, itu namanya narsistik. Maka dengan demikian Bunda, tong aya seragam kelas A, tong aya seragam kelas B, Bu, namun dia sama sangikeun sadayana supaya anak dan ibunya tidak narsistik. Tong geng-gengan ya, berbahaya, itu teh gangguan kejiwaan. Kemudian yang selanjutnya Bunda, ada gangguan kejiwaan apioden, di mana seorang istri dia tega meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya atau bobogohan. Coba saya lihat apakah ada potensi di sini. Kayaknya Bisa oleh kabe. amin. Amin. Akan memberikan dia. Kenapa seperti itu Bunda? Karena orang apioden itu biasanya dia gampang terpengaruh sama orang lain, dan orang seperti ini itu biasanya tingkat bergantung sama pasangan yang membuat dia nyamannya tinggi. Dan hati-hati Bun, kalau laki-laki itu tertarik sama perempuan lewat tatapan mata, tapi kalau perempuan itu bukan dari tatapan mata tapi dari obrolan. Makanya akun Facebook kan, TikTok kan, dia itu terlalu berlebihan. Kenapa? Kalau perempuan malah WA habis nyaman, video call habis nyaman, pastikan Ayat titik-titik. makanya demikian nanti pulang dari sini tong curhat jeung saya Bunda di si Bogo. Kan WA-nya di WhatsApp. Tapi si Cinta. Jelas ya sampai sini Bunda, maka demikian orang-orang apioden itu sangat berbahaya, dan itu kasusnya banyak hari ini Bun. Dan itu diawali dari Facebookan, dari WA-an ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada dependent. Kalau dependent itu sebaliknya orangnya tidak butuh sama orang lain tinggi atau egoisnya luar biasa. Dan yang terakhir ada penyakit obsesi kompulsif, di mana orangnya perfeksionis. Dia merasa bahwa apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan sedangkan hidup ini kan 2 tambah 2 tidak bisa jadi 4 Pun, bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 2, bisa jadi 0. Kenapa? Karena rumus Allah itu berbeda dengan rumus matematika. Makanya orang yang perfeksionis rata-rata berakhir dengan bunuh diri. Kenapa? Karena dia stres gara-gara apa yang dia pikirkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya Bunda, kemarin saya punya teman, orangnya baiknya luar biasa, gampang akrab, suka nolongin orang lain, tapi ketika dia menikah 2 minggu dia nekat gantung diri di kamar. Kenapa? Karena mungkin yang dia pikirkan ketika beres nikah itu kayak India joget-joget ya, atau kayak Korea jalan-jalan tegawe teh bobogohan. Itu Korea mah kan gitu ya. Tak apaleun namun beak gasi ka kumaha urang marina pamajikan ya. Namun beak gasi ka kumaha listrik ka bayar kumaha nyarekan. Syaratnya net. Nah, jadi mungkin dia tidak memprediksi itu semua, akhirnya gak kuat 2 minggu dia gantung diri di kamar. Makanya pulang dari sini Bunda diusahakan tolong segera dicek kamarnya ya. Dicek kamarnya, diberesan kamarnya. Bingung ya kita. Yang penting guru di mana? Jelas ya Bunda ya. Oke, itu aja sampai sini Bunda materinya terkait dengan gangguan kejiwaan dan luka batin. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, karena satu-satunya orang yang tidak punya masalah itu hanya orang gila. Jadi kalau Bunda merasa sehat boleh ditanyakan karena banyak masalahnya ya. Iya betul. Yo, sama Dede. Bawa Dede dulu. Bawa Dede dulu. Paling dulu. Silahkan. Bapak anak kita teh sudah terlanjur melak gitunya. Istilah nama sudah menjadi gitu. Ya menjadi gini misalnya anak teh udah nakal gitu. Bakal gitu, bakal. Saya dicari pokoknya masih anak teh gitu. Gimana kita sebagai orang tua gitu
Ya udah terlanjur ya budak teh udah nakal. Kagum gitu kan. Ya geus sareng geus Wah, pokoknya mah. wah we pokona. Wah, waduh. Kumahanya diracun. Ditega lah naon, Teknik bos. Diracun we pokona, anu bauna. Nah, geus sabaraha tahun Bunda? 6. Nah, pembentukan karakter itu Bunda dari 0 sampai 12 tahun. Jadi kalau anaknya masih di umur 12 tahun itu masih bisa dibentuk karakternya. Karena kalau anak di atas 12 tahun itu karakternya sudah terbentuk. Ibarat kita mau meluruskan tulang yang bengkok tiba-tiba lurus malah patah, Bun, tiba-tiba lurus malah ngelawan. Dan ngelawannya anak SMP SMA beda dengan anak TK, Bun. Anak TK mah ngelawannya lewe gogorentelan. Anak SMP mah dipambolikeun motor amit-amit naudzubillah loba anu ngabunuh kolotna. Maka dengan demikian Bunda, tolong pembentukan karakter itu dibentuk dari 0 sampai 12 tahun. Nah, bagaimana Pak tadi kalau misalkan anaknya berdegong dan yang lainnya kan tadi sudah saya jelaskan. Pertama, kasih banyak yang hijau-hijau. Kedua, kurangi gula sama tepungnya. Perbanyak skin hanger, deketkeun jeung bapak. Nah, insya Allah bim salam bim abrakadabra ya. Cing keripit. Insya Allah berubah. Tapi Pak kata ke aya solusi sate kanggo aya terapi. Nah, gitu naon. Ya terapi nanti di skin hanger. Nah, ya tadi skin hanger. Glowing pokoknya terapi ya tante. Nah, gimana psikologi Bunda sanes dokter tadi obat. Jadi lamun di obat siga dokter mah kumaha nya dikasih obat non tadi teknik. Kenapa? Karena di psikologi itu nggak ada obat terapi. Nah, terapinya tadi skin hanger, kurangin yang ngilangin gula sama tepung sama diperbanyakin hijau-hijau itu teh terapi Bunda sanes. Eta teh sanes naon sanes nasihat tapi terapi. Ya, kalau dilakukan insya Allah anaknya berubah. Karena gula naik anak Bunda teh beras, nah itu salah satunya gara-gara itu terlalu banyak mengkonsumsi gula sama tepung. Kita berlebihan, soalnya ciri kan mau jajannya pasti teh gula teh pucuk. Es krim. Susu. Susu. Namun itu pasti susah. Tanam di gula kawung. Kermas naon kerma mahal ke orangnya jadi koregas, jadi kedua jadi ke anak oke bagus. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya Bunda kamu itu adalah apa yang kamu makan. Jadi makanan itu berpengaruh terhadap karakter anak kita. Makanya jangan sembarangan masukin, jangan asal anak seneng, jangan asal anak suka. Karena itu ternyata berpengaruh terhadap karakter anak kita. Makanya dengan demikian Bunda yang selanjutnya adalah tolong Bunda, harta yang dihasilkan oleh suami Bunda dan Bunda itu tolong dibersihkan. Karena mungkin bisa jadi kenapa anak Bunda berdegong emosional dan kemudian kenapa Bunda punya masalah yang tidak selesai atau punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh karena dia memakan makanan hak orang lain. Maksudnya bukan maling, Bun. Kenapa? Karena harta yang kita hasilkan itu 2,5%-nya itu ada hak fakir miskin sama yatim piatu dan itu harus dibersihkan, Bun. Makanya 2,5% dari 100.000 cuma 2.500. Dina sajuta cuma 25.000 bakal miskin walau orang sakit. Keluarga dalam ini makan oke kalakah jadi kista, kalakah jadi niong. Ya kalau kakak budak jadi bedegong, jadi beras kelakuan anak. Makanya 25.000 teh sok salutkeun ka fakir miskin sama yatim piatu. Menya urang ayeuna dahan ngeunah-ngeunah jeung daging jeung nugget jeung nog ari tetangga urang nepi ka ceurik kalapar. Nepi ka ceurik geuring. Ya, nepi ka ceurik teu bisa berobat lumayan auzubillahi minalik ya. Di mana hati nurani kita, Bu? Makanya tolonglah itu sedikit Bunda. Karena mungkin tadi bisa jadi, saya tidak mau nuduh, bisa jadi karena memang karena ada istilah menurut Imam Nawawi ketika kita bersedekah itu bisa mensucikan harta dan hati. Nah, kenapa hati anak kita hari ini keras, sulit menerima pendapat orang lain, ngelawan, gampang dari amal? Karena mungkin tidak dibersihkan hatinya. Cara membersihkannya apa? Dengan sedekah. Jelas sampai sini? Oke. Bagi-bagi. Makanya sok ketika bulan sekali ke sekolah. Ke sekolah dibikinin misalkan bingkisan makanan nanti keliling anaknya diajarkan untuk berbagi kan indah ya. Anak-anak dari kecil mulai biasa berbagi dengan orang lain. Itu pakai miskin yang dia tuh luar biasa. Dan selain itu bisa membuat anak itu bersih hati dan akalnya, yang kedua juga bisa membuat karakter yang baik. Jelas ya, makanya sok. 25.000 punya mual miskin mual bisa Allah ya. Nyari beli kuota 100.000 kalau beli.
Jelas ya sampai sini? Ya, Ada lagi? Halo. terus Iya, itu kan, iya. Baik Bunda, kalau sudah mungkin karena saya harus langsung ke acara yang lain, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bunda. Iya, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tidak benar atau menyakiti Bunda hari ini atau tidak sesuai dengan tata krama perilaku sopan santun, itu murni kesalahan saya. Dan kalau ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bunda tadi yang lupa materinya kayak gimana, tadi materinya bahasa Inggris dan yang lainnya, atau Bunda pengen tahu materi-materi yang lain, silahkan lihat di YouTube saya di Kodar TV Bunda ya. Pakai K Kodar TV, jangan lupa di like, subscribe, komen. Ya, kenapa? Karena nanti ada materi-materi yang lain di sana. Itu yang sangat luar biasa, mudah-mudahan bisa membantu Bunda dalam handle anak di rumah yang mungkin hari ini tidak tersampaikan karena waktu yang sangat terbatas Bunda ya, dan pertemuan yang sangat terbatas juga.